Ya, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu investor yang telah bersedia untuk mendengarkan video kami dan melihat karya yang kami buat. Dan kami akan memperkenalkan permainan kami yang dinamakan Dice Fight atau disingkat sebagai DEF, permainan fight yang berawal dari kartu tetapi dijadikan berbasis dadu. Perkenalkan, saya adalah Tokseka. Perkenalkan, nama saya Manuel Enrico Anindya-Ibawa. Dan kami akan memperkenalkan dan membawa Bapak dan Ibu sekalian kepada permainan kami yang dinamakan Dice Fight tersebut. Jadi masalah awal, kami ingin membuat permainan dadu yang terinspirasi dengan permainan card fight, namun mengganti kartu tersebut dengan dadu. Ketika bermain, maka dadu tersebut yang akan menentukan jalan permainan sepenuhnya. Tujuan dari permainan kami, game ini ditujukan pada anak-anak, namun remaja juga tetap bisa menikmatinya, karena game DEF ini menggunakan keberuntungan sebagai kunci untuk menang. DEF dibuat untuk hiburan dan bersenang-senang dengan teman. DEF juga dibuat untuk memperkuat hubungan antar teman. Jenis permainannya seperti yang sudah dibilang tadi, permainan tarung dengan menggunakan dadu. Jumlah pemain dalam DEF ini ada 2 orang, namun bisa juga dibuat menjadi 4 orang. Kebutuhan tambahan dalam permainan DEF ini ada 30 kartu SP yang harus dimiliki tiap player, 1 dadu penentu, 1 dadu base attack, 1 dadu critical damage, 1 dadu defense, 1 dadu counter attack, 1 dadu skill, dan 1 dadu karakter. Contoh dadu penentu. Bisa dilihat di sisi sebelah kiri itu adalah sisi attack, di mana jika player mendapat sisi attack, maka player diizinkan untuk me-attack lawannya. Di sisi yang sebelah kanan ada defense. Sisi defense itu nanti player bisa menahan attack dari musuh. Untuk yang atas itu skill. Saat player mendapat skill itu, nanti dia akan mengocok dadu lagi untuk menentukan skill seperti apa. Untuk yang sebelah kanan contoh dadu attack dan critical. Di situ bisa dilihat ada angka-angka yang akan menunjukkan sebesar apa damage yang diberikan pada musuh. Dan ini ada dadu defense dan dadu counter attack. Dadu ini digunakan untuk menentukan nilai defense dan nilai counter attack yang dilakukan. Nilai defense yang dipakai akan menentukan berapa damage yang akan dikurangin, serta nilai counter attack yang dilakukan akan menentukan nilai dari damage yang akan diwarikan kepada musuh yang telah menghit kita. Dan di sini tersedia dadu karakter. Untuk sementara inilah desanya. Di sini ada beberapa jenis karakter yang akan ditentukan nantinya. Dan jika kita mengocok kartu karakter tersebut, maka kita akan mendapatkan karakter sesuai dengan dadu yang tertera. Sehingga karakter tersebut bisa dikatakan tidak bebas kepada pemain dan harus bergantung pada kehokian pemain jika ternyata karakter tersebut bisa mengcounter karakter lainnya. Dan di sini terdapat kartu HP. Kartu HP adalah kartu yang akan menentukan hidup dan matinya seorang pemain. Sehingga kartu tersebut adalah kartu yang krusial bagi pemain. Karena kartu tersebut adalah nilai kehidupan bagi pemainnya. Ya. Yang terdiri dari 30 kartu untuk masing-masing pemain dan akan disesuaikan per karakter. Dan seperti ini layout permainan. Di samping kiri ada kartu HP dan di depannya adalah tempat melempar dadu serta dadu-dadu karakter yang nanti akan disusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan ini belum sepenuhnya jadi, tetapi intinya seperti ini. Dadu karakter dan dadu-dadu lainnya akan dilempar ke tempat melempar dadu. Dan kartu HP akan ditaruh di sebelah kiri sampai kartu HP-nya telah habis. Mekanisme attack dan defense. Jika player mendapatkan attack, maka player akan mengocok
dadu attack damage, dan critical damage. Angka yang ada pada kedua dadu tersebut menunjukkan damage output yang diberikan kepada musuh. Jika player mendapatkan angka 10 pada kartu damage dan 10 critical damage, maka total damage yang dikeluarkan adalah 20. Jika player mendapatkan defense, maka player akan mengocok kartu defense, mengocok dadu defense, dan counter attack. Angka pada dadu defense menunjukkan berapa damage yang dapat ditahan, dan angka pada counter attack menunjukkan berapa damage yang akan dapat dibalikkan kepada musuh. Contoh, jika player mendapatkan angka pada 20, mendapatkan angka 20 pada defense dan 30 pada counter attack, sementara attack dari lawan 40, maka player tidak akan menerima damage dan lawan akan menerima damage sebesar 10 yang berasal dari 20 tambah 30 dikurang 40. Skill karakter. Jika player mendapatkan dadu skill pada karakter fighter dan archer, maka akan langsung mengocok dadu attack. Dan kemampuan fighter adalah lifesteal. Selama skill aktif, setiap player akan melakukan attack pada lawan. Maka HP player akan pulih sebesar 20 XP. Dan terdapat karakter tank dengan memiliki kemampuan block. Saat skill diaktifkan, maka player tidak akan menerima damage sama sekali di ronde itu. Sehingga dia akan memblokir semua damage yang akan diberikan kepada musuh. Baik damage skill maupun damage biasa. Lalu ada karakter archer. Skillnya adalah charge. Saat skill diaktifkan, maka damage yang dihasilkan oleh karakter tersebut di ronde berikutnya menjadi 2 kali lipat. Tidak terserah pada angka atau apapun yang didapatkan, maka akan dijadikan 2 kali lipat, tetapi di ronde berikutnya. Cara permainannya, awalnya permainan player akan mengocok dadu karakter untuk menentukan karakter masing-masing. Setelah player mengocok dadu penentu untuk menentukan apa yang mereka di ronde itu, setelah itu player akan mengocok dadu penentu untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan di ronde itu. Jika mendapatkan attack, maka player akan mengocok kartu attack damage dan critical damage. Jika mendapatkan defense, player akan mengocok kartu defense stats dan counter attack. Jika mendapatkan skill, player dapat menggunakan skill karakter masing-masing. Jika player menerima damage, maka HP player akan berkurang. Jika defense lebih tinggi dari damage, maka sisa defense akan dikembalikan kepada lawan sebagai attack. Jika HP player habis, maka player akan dinyatakan kalah. Aturan permainannya, player harus memiliki aturan permainan. Yang pertama, harus memiliki 30 kartu SP per player. Dan aturan kedua, pemain dapat mengocok dadu secara bersamaan. Jadi tidak harus menunggu giliran masing-masing. Yang ketiga, pemain harus memiliki 7 dadu permainan. Tanpa 7 dadu permainan, maka game tidak akan lengkap dan pemain tidak bisa bermain. Aturan keempat, pemain dapat mengaktifkan skill karakternya jika mendapatkan skill 3 kali. Pemain dilarang untuk mengaktifkan skill jika tidak mencukupi. Aturan kelima, jika pemain kehabisan kartu SP, pemain dianggap kalah. Yang keenam, stat yang sudah didapatkan di ronde itu akan hilang di ronde berikutnya. Yang ketujuh, pemain tidak boleh menambahkan kartu SP tanpa menggunakan skill heal. Jadi pelanggarannya dalam game ini, pemain dianggap melanggar aturan jika pemain menambah kartu SP yang sudah hilang tanpa menggunakan heal. Jadi pemain sangat dilarang dan hukumannya akan dihilangkan SP-nya 2 kali lipat dari yang ditambahkan sendiri oleh pemain. Hadiah atau bonus. Untuk hadiah dan bonusnya itu ditentukan sendiri oleh pemain. Jadi pemain akan menentukan bersama temannya sebelum permainan dimulai. Demikian presentasi dari kami. Dan kami akan menunjukkan simulasi kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang permainan kami, sehingga permainan kami jelas kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kami akan menggunakan dadu online sebagai representasi dari dadu di dunia nyata yang terdiri dari 3 sisi. Jadi dadu ini akan menentukan nilai dari attack, defense, atau skill. Jika dia akan 1, maka dia akan dikeluarkan sebagai attack. Jika dia 2, akan mengeluarkan sebagai defense, dan 3 akan dikeluarkan sebagai skill.
Maka kami akan memulai ngocok. Nah, oke, 2. Maka saya akan mendapatkan kartu defense, dadu defense, dan dadu defense tersebut akan ditentukan defense-nya sebanyak 50. Dan defense tersebut akan ditambah dengan counter attack yang bernilai 4. Maka total defense yang saya dapatkan adalah 90. Oke. Lalu di sini ada rekan saya Niko akan dikocokkan dadunya dan dia mendapatkan attack. Jika dia mendapatkan attack, maka dia akan mengocok kartu attack yang bernilai 40. Dan dia akan mengeluarkan kartu kritikal yang dinilai sebanyak 40 juga. Maka Niko akan mendapatkan attack sebanyak 80. Nah, lalu kami akan mengadu kartu attack tersebut. Karena saya memiliki defense, maka otomatis saya akan menahan attack dari Niko. Tetapi karena Niko memiliki attack yang lebih sedikit daripada defense saya, maka damage yang didapatkan oleh saya itu adalah tidak ada. Dan Niko akan mendapatkan 10 counter attack dari saya. Sehingga otomatis Niko akan berkurang SP-nya sebesar 10 XP. Yang di total maka akan menjadi 290. Nah, permainan ini akan terus berlanjut dengan tambahan skill dan lain-lain. Tetapi jika salah satu dari kami telah mendapatkan SP sampai 0, maka kami akan kalah. Dan permainan ini akan lebih dibumbui lagi karena beberapa karakter kami memiliki skill yang sedikit unik. Contohnya seperti fighter yang bisa menambah darahnya atau archer yang bisa menambah 2 kali lipat damage untuk berikutnya. Sehingga permainan ini dapat dikatakan sebagai permainan yang cukup variatif dan tidak akan cepat membosankan bagi pemain-pemainnya nanti. Terutama bagi anak-anak yang memiliki ambisi dan rasa ego yang tinggi di masa muda mereka, sehingga mereka ini cocok untuk permainan seperti ini. Karena ego mereka itu sangat dibantu oleh permainan ini. Demikian presentasi dari kami tentang permainan Dev ini. Semoga Bapak Ibu investor tertarik dengan permainan kami. Demikian saja, terima kasih.